Di Pulau Jawa yang subur, jauh sebelum gemerlap kerajaan-kerajaan besar, bersemayamlah kearifan dan kesaktian seorang pemuda bernama Aji Saka. Bukan hanya gagah perkasa, Aji Saka memiliki hati yang mulia dan pengetahuan yang luas, menjadikannya teladan bagi banyak orang. Ia berasal dari tanah Jambudwipa, negeri seberang yang kaya akan ilmu dan peradaban. Dengan ditemani dua abdinya yang setia, Dora yang gagah berani, dan Sembada yang cerdas, Aji Saka mengarungi lautan untuk menyebarkan kebaikan di tanah Jawa. Mereka tiba di sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan, yang sayangnya dilanda teror oleh rajanya sendiri, Prabu Dewata Cengkar. Sang raja memiliki kebiasaan mengerikan, yaitu memakan daging manusia. Setiap hari, seorang warga desa dipilih secara acak untuk menjadi santapan sang raja yang kejam. Ketakutan dan keputusasaan mencengkeram hati rakyat Medang Kamulan. Mereka hidup dalam bayang-bayang maut, tanpa berani melawan sang raja yang memiliki kekuatan besar. Hati Aji Saka terenyuh melihat penderitaan mereka. Dengan keberanian yang membara, ia menghadap Prabu Dewata Cengkar dan menawarkan dirinya sebagai pengganti salah satu warga. Sang raja terkejut dengan keberanian Aji Saka, menyetujui tawaran itu dengan syarat. Aji Saka diperbolehkan mengenakan ikat kepalanya yang sakti sebelum disantap. Aji Saka menyetujui, lalu memanggil Dora, "Dora, bawakan ikat kepalaku. Ingat, jangan sekali-kali melepasnya, apapun yang terjadi." Dora dengan penuh kesetiaan segera berlalu. Namun, waktu berjalan lambat, Dora tak kunjung kembali. Prabu Dewata Cengkar mulai kehilangan kesabaran. Aji Saka kemudian berkata kepada Sembada, "Sembada, pergilah mencari Dora. Jika ia telah melanggar perintahku, katakan padaku." Ya, Sembada pun bergegas menyusul Dora. Ketika Sembada pergi, Aji Saka merentangkan ikat kepalanya. Ajaib, ikat kepala itu berubah menjadi kain yang semakin panjang, menutupi seluruh wilayah kerajaan Medang Kamulan. Prabu Dewata Cengkar dan para pengawalnya terdesak hingga ke tepi laut. Dengan kekuatan Aji Saka, sang raja jahat terdorong ke laut dan berubah menjadi seekor buaya putih raksasa yang menghilang di dalam ombak. Kerajaan Medang Kamulan bersorak gembira. Aji Saka dinobatkan sebagai raja, menggantikan Prabu Dewata Cengkar yang kejam. Aji Saka memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Namun, kebahagiaan itu ternodai oleh kabar buruk. Sembada kembali dengan wajah sedih. Ia menemukan Dora dalam keadaan tak bernyawa memegang erat ikat kepala Aji Saka. Dora telah berjuang melawan dua prajurit kerajaan yang memaksa untuk mengambil ikat kepala itu, namun ia lebih memilih mati daripada melanggar sumpah setianya. Aji Saka sangat terpukul mendengar berita itu. Ia merasa bersalah atas kematian kedua abdinya yang setia. Untuk mengenang pengorbanan mereka, Aji Saka menciptakan aksara Jawa, sebuah sistem tulisan yang abadi, yang mengandung filosofi mendalam tentang kehidupan, kesetiaan, dan pengorbanan. Aksara Jawa yang pertama berbunyi Hana Caraka, melambangkan adanya utusan, yaitu Dora dan Sembada. Baris kedua, Datasawala, melambangkan pertengkaran antara kedua utusan tersebut karena kesalahpahaman. Baris ketiga, Padhajayanya, melambangkan kesaktian Aji Saka yang mampu mengalahkan kejahatan. Dan baris keempat, Magabathanga, melambangkan akhir dari kedua utusan tersebut, yaitu kematian. Legenda Aji Saka bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah cermin yang merefleksikan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Keberanian, kebijaksanaan, kesetiaan, dan pengorbanan. Kisah Aji Saka mengajarkan kita untuk selalu membela kebenaran, menjunjung tinggi kesetiaan, dan menghormati pengorbanan orang lain. Kisah ini terus dituturkan dari generasi ke generasi menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Jawa yang kaya dan bermakna